Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umi Hebatul Mutia dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 1. Di sini saya akan menerangkan tentang hak dan kewajiban guna untuk menyelesaikan tugas UAS atau ujian akhir semester. Mata kuliah pengantar ilmu hukum dan dosen pengampu Ibu Nini Aziza. Pertama-tama yang akan saya bahas adalah latar belakang hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban merupakan suatu hal yang terikat satu sama lain, sehingga dalam praktek harus dijalankan dengan seimbang. Jadi antara hak dan kewajiban itu memiliki satu ikatan yang kuat sehingga tidak dapat dipisahkan. Kedua hal ini maksudnya adalah hak dan kewajiban ini saling terkait antara satu sama yang lain. Jika hak dan kewajiban tidak berjalan secara seimbang dalam praktek kehidupan, maka akan terjadi suatu permasalahan yang akan menimbulkan gejolak masyarakat dalam pelaksanaan kehidupan individu, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Maksudnya adalah jika seseorang mempraktekkan hak dan kewajiban dalam kehidupannya, tetapi dengan tidak seimbang atau berbanding terbalik antara hak dan kewajiban itu, maka akan menimbulkan dampak atau gejolak dalam masyarakat khususnya dan berbangsa pada umumnya. Selanjutnya yang akan saya bahas adalah pengertian hak dan kewajiban. Apa itu hak? Hak adalah segala sesuatu yang pantas dan mutlak untuk didapatkan oleh individu sebagai anggota warga negara Indonesia sejak masih berada dalam kandungan. Jadi hak adalah sesuatu yang mutlak atau sesuatu yang tidak terbatas yang dimiliki seseorang sejak ia masih berada dalam kandungan. Jadi ketika kita masih berada dalam kandungan, kita telah memiliki hak. Pada umumnya, hak didapat dengan cara memperjuangkannya. Salah satu cara memperjuangkan hak yaitu dengan melakukannya atau melaksanakannya. Yang kedua, pengertian kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan untuk dilaksanakan oleh individu sebagai anggota warga negara guna untuk mendapatkan hak yang pantas untuk didapat. Jadi kewajiban adalah sesuatu atau sebuah tugas yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Selanjutnya, contoh hak warga negara Indonesia. Di sini ada 5. Yang pertama, setiap warga negara berhak mendapat perlindungan hukum. Dalam artian, siapapun dia, dari manapun dia, dan dalam keadaan apapun dia berhak mendapatkan perlindungan hukum. Yang kedua, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat 2. Yang ketiga, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan. Maksudnya sama di mata hukum adalah tidak ada perbedaan atau membeda-bedakan antara warga negara. Yang keempat, setiap warga negara boleh bebas untuk memilih dan memeluk agama atau kepercayaan masing-masing yang dipercayai. Dalam artian tidak ada pemaksaan untuk memilih agama. Jadi ketika seseorang ingin memeluk agama, tidak ada alasan atau
istilah terpaksa. Yang kelima, setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Maksudnya adalah siapa saja boleh sekolah di mana saja tanpa ada embel-embel sekolah favorit atau sekolah elit. Selanjutnya, contoh kewajiban warga negara Indonesia. Di sini ada 5. Yang pertama, setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh. Jadi setiap warga negara memiliki kewajiban membela dan mempertahankan kedaulatan negara dari serangan musuh, baik itu musuh nyata atau musuh tidak nyata seperti teknologi dan lain sebagainya. Yang kedua, setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau Pemda. Wajib membayar pajak dalam artian wujud cinta kita kepada negara atau tanah air. Yang ketiga, setiap warga negara wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum, dan pemerintah tanpa terkecuali. Maksudnya adalah menjunjung tinggi dasar negara yaitu Pancasila dan mentaati hukum yang berlaku di Indonesia dan pemerintahan yang sedang berjalan. Yang keempat, setiap warga negara berkewajiban taat dan tunduk dan patuh terhadap segala hukum yang berlaku di wilayah negara Indonesia. Jadi setiap warga negara itu memiliki kewajiban taat dan patuh serta tunduk atas atas hukum yang telah dibuat di negara Indonesia. Yang kelima, setiap warga negara wajib turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa agar bangsa kita lebih berkembang dan maju ke arah yang lebih baik. Jadi setiap warga negara memiliki kewajiban untuk turut serta dalam pembangunan, gunanya untuk memajukan bangsa kita. Selanjutnya, jenis-jenis hak. Jenis-jenis hak ada 5. Yang pertama, hak sempurna dan hak tidak sempurna. Jadi yang dimaksud dengan hak sempurna adalah hak yang didapat melalui hukum. Sedangkan hak tidak sempurna adalah hak yang diakui oleh hukum tetapi tidak selalu dilaksanakan oleh pengadilan. Yang kedua, hak utama dan hak tambahan. Jadi hak utama adalah hak yang diperluas dengan hak-hak lain, sedangkan hak tambahan adalah hak yang melengkapi hak utama tersebut. Jadi hak tambahan ini sebagai hak pelengkap hak utama. Yang ketiga, hak publik dan hak perdata. Hak publik adalah hak yang ada pada masyarakat, sedangkan hak perdata hak yang ada pada perorang atau individu. Jadi hak perdata ini bersifat individu. Yang keempat, hak positif dan negatif. Hak positif lebih menuntut dilakukannya perbuatan-perbuatan positif seperti hak untuk menerima keuntungan pribadi. Yang kelima, hak milik dan pribadi. Hak milik adalah hak yang berhubungan dengan barang yang dimiliki oleh seseorang
yang biasanya bisa dialihkan. Sedangkan hak pribadi adalah hak yang dihubungkan dengan kehidupan seseorang yang tidak pernah atau tidak akan bisa dialihkan. Jadi hak pribadi ini bersifat khusus, jadi tidak bisa dialihkan, sedangkan hak milik masih bisa dialihkan. Selanjutnya, jenis-jenis kewajiban. Jenis-jenis kewajiban di sini ada 5. Yang pertama, kewajiban mutlak. Kewajiban mutlak adalah kewajiban yang tidak memiliki pasangan hak, seperti kewajiban yang tertuju pada diri kita sendiri yang diminta oleh masyarakat pada umumnya. Sedangkan yang kedua, kewajiban publik. Kewajiban publik adalah kewajiban yang berkolerasi dengan hak-hak publik, seperti kewajiban memenuhi hukum pidana. Yang ketiga, kewajiban positif. Kewajiban positif adalah suatu kewajiban yang dilakukan dengan hal positif, seperti kewajiban penjual untuk memberikan barang dagangannya kepada pembeli. Yang keempat, kewajiban universal. Kewajiban universal adalah kewajiban yang ditunjukkan kepada semua warga negara, seperti kewajiban yang timbul dari undang-undang. Yang kelima, kewajiban primer. Kewajiban primer adalah kewajiban yang timbul dalam perbuatan yang melawan hukum, seperti kewajiban seseorang untuk tidak mencemarkan nama baik orang lain. Selanjutnya, hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Hak kita sebagai warga negara yaitu mendapatkan sesuatu yang sama dari negara tanpa membeda-bedakan dengan warga negara lainnya. Jadi hak kita adalah mendapatkan sesuatu yang pantas untuk kita dapatkan tanpa ada perbedaan antara warga negara satu dan warga negara lain. Sedangkan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia yaitu memberikan atau melakukan apa yang harus kita lakukan demi memajukan bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik dan rela berkorban demi tumpah darah negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi kewajiban kita itu memberikan atau melakukan yang terbaik untuk negara, seperti yang telah saya jelaskan yang tadi. Selanjutnya, hak warga negara Indonesia menurut Undang-Undang 1945, Pasal 27 ayat 2 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Terus pasal 28A yang berbunyi, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dalam kehidupannya. Yang ketiga, pasal 28B ayat 1 yang berbunyi, setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah. Yang keempat, pasal 28C ayat 2 yang berbunyi, setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dengan memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya, kewajiban warga negara Indonesia menurut Undang-Undang 1945 Pasal 27 ayat 1 yang berbunyi, segala warga negara
bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, dan kewajiban menjunjung hukum pemerintahan itu dengan tidak ada terkecuali. Yang kedua, pasal 28J ayat 1 yang berbunyi, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang terakhir, pasal 30 ayat 1 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Sekian saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.